Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Medika Azhara dengan NIM 12580110139 sebagai narator. Saya Dini Janatulani dengan NIM 125800156 sebagai pejabat daerah. Nama saya Vina Bila dengan NIM 12580110148 sebagai wartawan. Nama saya Ceris Rumi Sriwardani dengan NIM 12580101027 sebagai mahasiswa 2. Nama saya Nadia Ayu Herunisa dengan NIM 12580101029. Saya sebagai mahasiswa 1. Di sini kami akan membahas mengenai problematika dan tantangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah sejatinya bertujuan memberi kewenangan kepada daerah agar mampu mengurus urusannya sendiri secara efektif dan lebih dekat dengan masyarakat. Namun dalam praktiknya masih terdapat banyak sekali penyimpangan. Hari ini kami akan mengangkat studi kasus korupsi APBD Sumatera Utara yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujo Nugroho. Nah, kasus ini tuh menjadi contoh bahwa desentralisasi tanpa adanya pengawasan yang kuat itu dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Breaking news, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus suap terkait pengesahan APBD Sumatera Utara. Mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara sebesar Rp 61,8 miliar agar laporan pertanggungjawaban APBD dan perubahan anggaran disetujui. Padahal dana APBD seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Gatot juga divonis 6 tahun penjara atas kasus korupsi dana hibah dan bansos yang merugikan negara sekitar 4,3 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan daerah itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan politik. Lalu, apa kaitannya dengan desentralisasi? Desentralisasi memberi daerah kewenangan besar dalam mengatur anggaran. Namun, jika integritas pemimpin rendah, maka kewenangan itu bisa disalahgunakan. Nah, masalah lainnya tuh ada pada lemahnya pengawasan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah, di mana DPRD yang seharusnya itu menjadi pengawas justru malah ikut menerima suap. Artinya, check and balance tidak berjalan. Otonomi daerah berubah menjadi ajang transaksi politik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Sumatera Utara. Banyak kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi sejak era otonomi daerah berjalan. Jadi, tantangan terbesar bukan hanya memberi kewenangan, tetapi memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan juga mempercepat pembangunan. Namun, tanpa pengawasan yang kuat, otonomi daerah justru dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan APBD. Solusinya yaitu memperkuat pengawasan internal dan eksternal, transparansi anggaran digital, serta hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi. Selain itu, masyarakat juga harus aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah. Harus dilakukan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. I just had to let you know you're